Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya?
Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1, adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam ibadah online live streaming saudara, Minggu tanggal 5 Juli 2020 saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita percaya bahwa pesan Tuhan yang disampaikan pada pagi siang hari ini, saya percaya akan memberkati saudara dan saya saudara, dan memberikan kekuatan di mana kita diinginkan Tuhan untuk menjadi bijak, saudara yang dikasih Tuhan. Dengan bahasa lain, be wise, saudara. Saudara, bijak itu dikatakan bukan ukuran diri sendiri, melainkan bijak berdasarkan atau menurut ukuran Tuhan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita baca firman Tuhan di dalam Matius 7, pasal 7 ayat yang ke-24, saudara. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara yang dikasih Tuhan, batu ini bisa diartikan sebagai pondasi, yang mana pondasi itu akan menopang bangunan di atasnya untuk dibangun, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pondasi juga menjadi ukuran di mana rumah, berapa besar rumah yang akan dibangun atau berapa tinggi rumah yang akan dibangun, saudara. Itu harus berdasarkan dari pondasi yang menjadi ukuran, saudara. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah pagi siang hari ini kita boleh menjadi orang yang bijaksana, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan kita lanjut baca di dalam Matius 7 ayat 25, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat yang ke-27. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan dari kata ya, bijaksana. Menjadi bijak atau be wise menurut ukuran Tuhan, bukan karena kehebatan pikiran atau orang ini terlalu cerdas, saudara, tetapi ukurannya adalah taat, membaca firman Tuhan, mendengar dan melakukan kehendak Tuhan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingatkan kembali, untuk menjadi bijaksana
kita tidak boleh memakai ukuran kita. Tetapi untuk menjadi bijaksana, kita harus memakai ukuran Tuhan, saudara. Saudara ini dikasih Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa menjadi dewasa dalam berpikir dan bertindak. Membuat kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kebijaksanaan, saudara. Kebodohan menurut firman Tuhan bukan karena pendidikan kurang tinggi, tetapi mereka yang hidup menurut keinginan daging atau hidup menurut semau gue, saudara. Dan hidup dengan menghumbar nafsu setan dan nafsu iblis. Galatia 5 pasal 5 ayat 19 sampai 21, saudara. Jelas ini adalah perbuatan daging, saudara. Saudara ini dikasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan bahwa dasar dari kebijaksanaan adalah takut akan Tuhan. Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita harus hidup takut akan Tuhan, sehingga pengetahuan dan hikmat diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Kita mau belajar tentang salah satu tokoh di dalam Alkitab. Orang tersebut dipenuhi dengan kebijaksanaan, hikmat, saudara. Kaya akan hikmat, kaya akan kebijak, kaya juga dengan harta, saudara. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 9. Ini adalah doa Salomo, saudara. Ayat 10 sampai 14, Tuhan menjawab doa Salomo, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Salomo mempunyai banyak segala kehidupannya. Salomo mempunyai hati yang penuh hikmat dan pengertian. Salomo memiliki kekayaan dan kemuliaan. Salomo diberikan dari Tuhan yaitu umur panjang. Kehebatan Salomo adalah orang yang kaya hikmat dan kaya harta, saudara. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 23 sampai 24. Tetapi akhir dari kehidupan Salomo dalam kitab Pengkhotbah, dia katakan bahwa sia-sia segalanya, saudara. Salomo selama hidupnya menulis atau mengubah 3000 kitab Amsal dan 1005 kitab Kidung Agung, saudara. Puji Tuhan, saudara. Salomo dipakai Tuhan dengan penuh hikmat dan pengertian, sehingga apa yang Salomo lakukan, saudara, itu berkenan kepada Tuhan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, 1 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan, saudara. Ia mengubah 3000 Amsal dan nyanyian ada 1005. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, luar biasa Salomo dipakai Tuhan dengan hikmat dan pengertiannya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, selama 20 tahun pertama, apa yang dikerjakan Salomo diselesaikan dengan luar biasa karena campur tangan Tuhan, saudara. Di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 42, Salomo memerintah 40 tahun lamanya. Tetapi 20 tahun kemudian dalam pemerintahan Salomo mulai berubah kesetiaannya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, di saat Salomo berada dalam posisi puncak, segala sesuatu terpenuhi. Yang pertama, kekuasaan Salomo besar sekali. Yang kedua, keinginan mata sudah terpenuhi. Salomo memiliki 700 istri, 300 gundik, saudara. Yang ketiga, kekayaan Salomo pada masa pemerintahannya berupa emas. Tetapi akhirnya Salomo jatuh karena hatinya tidak melekat lagi kepada Tuhan. Dia mulai memberikan celah buat hatinya untuk ada ilah-ilah lain, sehingga hatinya mulai terpaut kepada Allah lain, saudara.
Sehingga pada kitab Pengkhotbah ada tertulis 37 kali Salomo menulis kata sia-sia. Kitab ini ditulis di masa-masa akhir hidup Salomo tentang semuanya itu sia-sia, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, orang yang sudah begitu hebat, begitu luar biasanya saudara yang dikasih Tuhan. Tapi di akhir hidupnya dia boleh berkata semua itu sia-sia. Selanjutnya saudara, Salomo mengizinkan penyembahan-penyembahan berhala masuk ke dalam rumah Tuhan. Dan itu melukai hati Tuhan, saudara. Sedangkan kita harus tahu bahwa tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Dan Roh Kudus diam di dalam saudara dan saya. Oleh sebab itu, bait Roh Kudus ini harus kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, di dalam diri saudara dan saya. Puji Tuhan, Salomo menulis kitab Pengkhotbah dan menasihati banyak orang bahwa kesia-siaan kalau hidup di luar Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah akan Allah dan berpeganglah pada perintahnya. Ini adalah kewajiban bagi semua orang yang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ada orang yang memberikan istilah yaitu the foolish wise man. Orang yang bijaksana yang bodoh, saudara. Biarlah kita mulai dengan roh dan mengakhiri juga dengan roh. Awalnya Salomo baik, luar biasa, tapi di akhir kehidupannya Salomo kehidupannya melukai hati Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, wisdom is not something but someone. Untuk menjadi bijak bukan karena sesuatu atau harta jabatan, tetapi karena ada satu pribadi atau seseorang dalam dirinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Kolose pasal 2 ayat yang ketiga. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita mau sama-sama kejarlah Yesus dan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maka segala sesuatu akan ditambahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Bagaimana caranya mendapatkan hikmat yang dari Tuhan? Yang pertama adalah hitunglah hari-hari yang ada supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari saudara-saudara, kita isi hari-hari yang ada dengan benar, maksimal, dan menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai hari-hari yang ada setiap hari berlalu dengan sia-sia karena tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu mintalah kepada Tuhan apabila kita kekurangan hikmat, saudara. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak dengan membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepada. Puji Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah sumber hikmat. Hanya kepada Tuhan Yesus sajalah kita harus memintanya. Ketika kita hidup di dunia ini, pasti banyak masalah. Dan ketika menghadapi masalah, kita hanya membutuhkan hikmat untuk menyelesaikannya. Saudara, hikmat yang kita dapat untuk menyelesaikan, saya percaya hikmat yang dari Tuhan Yesus. Saudara, hikmat dunia mungkin dapat, tapi tidak semaksimal hikmat yang dari Tuhan Yesus, saudara. Untuk datang dan berharap kepada manusia, selalu terbatas pertolongan yang diberikan kepada manusia. Tetapi untuk datang kepada Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan Yesus tidak pernah
terlambat dan tidak pernah terbatas. Pertolongan Tuhan Yesus selalu tepat pada waktunya. Untuk dapat menyelesaikan masalah, maka datanglah kepada Tuhan. Maka hikmat yang baru, ingat saudara, hikmat yang baru Tuhan berikan, sehingga kita dapat menyelesaikan masalah yang kita sedang hadapi. Dan hasilnya pasti memuaskan dan luar biasa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita masuk dalam poin yang ketiga, mendengar firman dan melakukan firman. Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Garis bawahi, orang bijaksana. Be wise, saudara. Orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika kita taat mendengar dan melakukan firman, maka hikmat Tuhan dengan sendirinya akan menjadi bagian dalam hidup kita, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, di dalam Alkitab ada banyak tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Di antaranya adalah Salomo, saudara, dan yang satu lagi Daud. Saudara yang dikasih Tuhan, apa bedanya? Yang pertama, Salomo meminta hikmat, mendapat bonus dari Tuhan dengan diberi kekayaan dan kejayaan. Sedangkan Daud meminta untuk tinggal di rumah Tuhan seumur hidupnya. Kitab Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang keempat. Yuk kita sama-sama saudara kita baca, saudara. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Wow, puji Tuhan, saudara. Doa Daud sedemikian luar biasa, saudara. Dia nggak minta apa-apa, Daud. Dia minta Tuhan izinkan untuk tinggal di rumah Tuhan seumur hidupnya. Saudara, mari saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ayo kita bangkit berdiri. Ayo kita siapkan dengan penuh sukacita. Daud, saudara, kepada Tuhan. Oleh sebab itu mintalah hikmat dan kesukaan tinggal di dalam rumah Tuhan, supaya hidup kita seimbang, sehingga apapun yang kita minta dan doakan diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya, itu kejayaan, kekayaan dan kemuliaan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Kita semua
sudah diberikan, maka kita harus ingat saudara, ketika kita semua sudah diberikan apa yang kita doakan Tuhan Yesus berikan kepada saudara dan saya, kita harus rendah hati, hidup melekat kepada Tuhan, dan takut dan kagum akan Tuhan Yesus. Hikmat manusia terbatas dalam menyelesaikan sesuatu persoalan, tetapi hikmat Tuhan tidak pernah terbatas. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan telah disampaikan. Kita sama-sama berdoa. Saat ini saya berdoa saudara, biar ada satu mujizat kesembuhan buat saudara-saudara, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Anointing to kreatif, satu pengurapan kesembuhan yang kreatif saudara terjadi dalam hidup setiap orang percaya. Saudara saat ini angkat tanganmu, letakkan tanganmu di mana penyakit itu berada saudara. Saudara berdoa, Bapa di dalam surga, melalui firman yang telah Kau sampaikan Tuhan Yesus kepada kami, sehingga kami boleh dikuatkan, disegarkan kembali, iman kami dibangkitkan kembali. Saat ini kami percaya Tuhan, kesembuhan yang kreatif sedang terjadi saat ini, menjamah setiap kami yang maupun yang ada di rumah-rumah. Tuhan Yesus, kesembuhan yang kreatif, kesembuhan yang sempurna terjadi, baik penyakit jantung, sakit ginjal, asam urat, diabetes Tuhan, darah tinggi. Tuhan Yesus, saraf kejepit semuanya Tuhan Yesus. Hamba-Mu berada di tempat ini, Hamba-Mu melepaskan kesembuhan yang kreatif dalam nama Yesus. Melalui bilur-bilur Tuhan Yesus terjadi kesembuhan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus juga mengenai ekonomi Tuhan, baik anak-anakmu mungkin saat ini mengalami kesulitan dalam ekonomi atau bisnis, pekerjaan semuanya. Hamba-Mu berdoa melalui berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah buat orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Kau akan mencukupi menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya Tuhan, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami semua, berkati yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami terus senantiasa kekuatan yang baru, pengharapan yang baru Tuhan, sehingga iman kami terus bertambah, bertumbuh semakin kuat dan melekat kepada Engkau. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Mari saudara semua yang percaya diberkati Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hadirat-Mu ya Allah. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada minggu hari ini Bapa. Firman-Mu biarlah menjadi benih dalam setiap hati-hati kami, dalam setiap hati orang-orang yang mendengar akan firman-Mu pada siang hari ini ya Bapa. Dan biarlah benih itu tumbuh karena siraman dari kuasa Roh Kudus-Mu, siraman dari keilahian-Mu ya Abba, yang telah memilih kami menjadi umat kepunyaan-Mu, yang menentukan kami sebagai imamat-imamat-Mu yang rajani, umat kepunyaan Allah. Oh terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari-hari yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Pada minggu ini ya Bapa, kami telah memasuki akan bulan Juli ya Bapa. Hari-hari yang telah kami lalui, minggu-minggu yang telah kami lalui, bulan-bulan yang telah kami lalui dalam kehidupan kami hingga kami ada pada minggu hari ini Bapa. Itu semua karena kasih anugerah-Mu, itu semua karena perkenanan-Mu bagi kami ya Bapa. Itu adalah suatu kesempatan yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Ajar kami Bapa untuk dapat menghitung hari-hari yang telah Kau berikan bagi kami, agar kami memperoleh hati yang bijaksana, agar kami ya Abah mengerti akan tujuan kehidupan
Tuhan, mengerti akan kesempatan yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari kami, menghitung kesempatan-kesempatan yang telah Kau berikan bagi kami, sehingga kami dapat melaluinya, dapat mengerjakannya di dalam takut dan gentar akan Engkau, dan di dalam perenungan akan kebenaran firman-Mu yang menjadikan kami suatu arah jalan kehidupan, jalan yang harus kami tempuhi, sehingga apapun yang kami kerjakan, kami mengerjakannya di dalam takut dan gentar akan Engkau, sehingga kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai kehidupan kami, yang memampukan kami untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang kudus, apa yang suci, apa yang disebut orang kebajikan, apa yang disebut dengan orang-orang akan kebenaran itu Bapa. Dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk melakukan itu semua, sehingga kami boleh berlaku sebagai saksi-saksi-Mu. Kami boleh berlaku sebagai garam dan terang bagi dunia ini Bapa, sehingga nama Yesus boleh dipermasyurkan melalui kehidupan kami sebagai gereja-Mu Tuhan, gereja-Mu yang Kau teguhkan di akhir zaman ini untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Oh, terima kasih Bapa. Bukan kuat dan bukan gagah kami, melainkan kuasa Roh Kudus-Mu yang berkarya dalam kehidupan kami, yang memampukan kami untuk hidup di dalam ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan, sehingga damai sejahtera kami Tuhan akan terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan kami seperti ombak yang terus berlimpah yang ada di tepi pantai, yang tak akan pernah berhenti, bahkan setiap hari semakin berlimpah-limpah dengan sukacita yang daripada-Mu, oleh karya kuasa Roh Kudus yang telah Kau curahkan, yang telah Kau urapi atas kepala kami, yang memberi kami penghiburan, yang memberi kami pertolongan, yang memberi kami hikmat kebajikan, yang menunjukkan kepada kami jalan-jalan yang harus kami tempuh. Terima kasih Bapa, sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Tak lupa kami berdoa kepada pemimpin-pemimpin rohani kami, terutama untuk gembala raya kami di GPI Gatot Subroto, Bapak Insinyur Dr. Niko Nyotora Hajo Bapa, beserta keempat wakil beliau Bapa, Pak Paul Wijaya Tuhan, Pak Dani Tumewa, Pak Johan Handoyo, Pak Arianto Cokro Bapa. Biarlah urapan-Mu yang baru senantiasa tercurah kepada beliau-beliau Bapa, kekuatan yang baru, kesegaran yang baru, hikmat kebajikan yang baru tercurah bagi mereka ya Bapa. Dan Kau berikan hati yang sepakat, hati yang seia sekata, seperti Engkau dan Bapa satu. Demikian juga Kau satukan mereka untuk menjadi Tuhan hamba-hamba-Mu yang melakukan kehendak-Mu di akhir zaman ini dengan takut dan gentar akan Engkau, yang senantiasa dengar-dengaran kepada-Mu ya Bapa, sehingga mereka boleh menjadi sokong guru Tuhan bagi segenap akan jemaat-jemaat yang Kau percayakan kepada mereka di dalam ketaatan, di dalam dengar-dengaran kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati juga isi dan keluarga besar mereka, anak cucu menantu mereka Bapa. Mereka ada dalam perlindungan-Mu, dalam proteksi-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Gembala Rayon 1H Pak Budianto Toto, Engkau yang telah memilih beliau Tuhan sebagai gembala kami di Rayon 1H Bapa. Biarlah juga urapan yang baru, kekuatan yang baru, kesegaran yang baru, hikmat kebajikan yang baru tercurah bagi beliau Bapa. Berkati isi dan keluarga besarnya Bapa. Mereka ada dalam proteksi-Mu, dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk gembala kami di GPI Pamper ini Bapa. Bapak Pendeta Muda Tanu Susanto, Engkau yang telah memilih beliau untuk menjadi gembala kami di GPI Pamper ini Bapa. Kami percaya dan yakin ada rancangan-Mu yang indah bagi beliau Tuhan, bagi sidang jemaat di tempat ini melalui kehidupan beliau ya Bapa. Terus ya Bapa, Kau bawa masuk beliau dalam rancangan kasih setia-Mu Bapa, untuk menjadi gembala yang baik bagi kami di GPI Pamper ini. Terima kasih Bapa.
Berkati isi dan juga ketiga putrinya Bapa. Mereka ada dalam rancangan kasih setiamu, ada dalam proteksimu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala-gembalaku yang telah kau pilih, yang telah kau bentuk, yang telah kau tentukan ya Bapa. Berkati mereka Tuhan, menjadi gembala-gembala kecil dalam setiap kul-kul dalam kehidupan lingkungan rumah tangga di mana mereka berada Bapa. Beri kekuatan, beri hikmatnya daripadamu, beri Tuhan kuasa untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa, bahkan merebut jiwa-jiwa untuk datang mengenal dan menerima akan karya keselamatanmu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bawa Indonesia dalam rancangan kasih setiamu Bapa. Tetapkan Indonesia, bahwa Indonesia adalah bagian dari rancangan kasih setiamu untuk suku-suku bangsa yang lain ya Bapa. Kami berdoa untuk pemerintahan pada saat ini yang ada di Indonesia, untuk Presiden kami Bapak Yusuf Joko Widodo beserta dengan wakilnya Pak Ma'ruf Amin ya Bapa, seluruh jajaran menteri kabinet yang ada Bapa. Oh, berkati mereka Tuhan dalam setiap usaha mereka untuk membawa Indonesia yang lebih sejahtera lagi, Indonesia yang lebih aman lagi, Indonesia yang lebih toleransi lagi ya Bapa. Terlebih pada saat ini Bapa, pemerintah kami berusaha Tuhan untuk memulihkan keadaan Indonesia di dalam hal kesehatan bangsa kami, di dalam hal ekonomi bangsa kami ini Bapa. Engkau turut bekerja melalui pemerintahan kami pada saat ini Tuhan. Beri hikmat kepada orang-orang yang merasa bertanggung jawab, yang telah diberi tanggung jawab oleh rakyat Tuhan, untuk menjadikan Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik lagi Bapa. Dan biarlah ya Bapa, di dalam era new normal ini Tuhan, yang diberlakukan bagi bangsa kami ini Bapa, buat bangsa kami mengerti Tuhan. Buat bangsa kami mengerti Tuhan akan tujuan peraturan new normal, akan peraturan protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintahan kami. Itu adalah untuk kebaikan kami semua, itu adalah untuk kesejahteraan kami semua bangsa Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan bangsa ini, bangsa yang kami kasihi, bangsa yang menjadi biji matamu ini Bapa. Berkati-Mu supaya bangsa ini Tuhan boleh mengerti betapa berharganya sebuah kesehatan dalam kehidupan kami, betapa mahalnya harga satu kesehatan dalam setiap tubuh kami ya Bapa. Buat bangsa ini mengerti, sehingga bangsa ini boleh taat dengan protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah. Karena itu dibuat untuk kesejahteraan bangsa ini, agar bangsa ini dipulihkan dalam hal kesehatan, agar perekonomian kami juga dipulihkan, perekonomian kami boleh bangkit kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah rakyat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk dapat memutus rantai penyebaran dari COVID-19 ini. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus ada kesehatian, ada kesepakatan bagi bangsa dan pemerintahan kami pada saat ini untuk bersama-sama berjuang bersama-sama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami sebagai gereja-Mu yang berdiri di tengah-tengah bangsa kami Indonesia ini, Engkau yang telah menaruh perkataan-Mu pada lidah bibir kami, dan Engkau yang memberi kuasa bagi kami untuk menginjak kepala ular dan kepala jengking Tuhan. Dan Engkau memberi kami kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Pada saat ini kami gereja-Mu, kami pelayan-pelayan-Mu di GBI Pamper, penuh dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu yang memberi kami kuasa. Dari tempat ini kami sehati sepakat, kami memperkatakan, berhenti hai engkau COVID-19, berhenti akan penyebaranmu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak dapat lagi bergerak, engkau tidak dapat lagi menghinggapi orang-orang yang ada di Indonesia.
gereja kembali disegarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang penuh kuasa, nama yang membawa keselamatan, nama yang membawa kesembuhan, nama yang membawa pemulihan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia dipulihkan, Indonesia dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, nama Yesus Kristus, penguasa alam semesta, penguasa akan bumi dan surga. Engkaulah Khalik langit dan bumi. Ya Allahku, Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang layak dipuji dan disembah. Dan melalui live streaming ini Bapa, melalui ibadah-ibadah yang disampaikan melalui internet Tuhan, firman-Mu diberitakan menembus batas-batas agamawi, menembus maka merubuhkan tembok-tembok agamawi yang dibangun oleh keakuhan manusia, menembus akan setiap hati-hati yang keras, menembus akan setiap hati-hati yang aku, yang menolak akan kebenaran Engkau sebagai Tuhan, ya Tuhan Yesus. Dan Engkau yang menjamah setiap hati, melembutkan setiap hati Bapa. Berkati orang-orang yang telah berjasa untuk menyebarkan firman-Mu melalui internet, melalui televisi, melalui media sosial, melalui radio. Orang-orang yang memberitakan firman-Mu di jalan-jalan. Berkat-Mu tercurah, urapan-Mu tercurah atas mereka, supaya mereka semakin hari semakin kreatif, semakin banyak jiwa-jiwa yang dijangkau, dan semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Karena akan tumbuh Tuhan iman-iman yang baru di dalam Engkau Tuhan Yesus, iman-iman yang tumbuh karena pendengaran akan firman-Mu. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, keselamatan terjadi bagi setiap suku bangsa sampai ke ujung-ujung bumi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita sambil berkata,
Mari angkat tanganmu untuk menerima berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus dengan segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Kekasih-kekasih Kristus, umat kepunyaan Allah. Bawalah berkat yang berlimpah-limpah, kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.